Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin membaca kitab At-Tafsirul Wadihul Muyassaru biqalami Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dengan tafsir surat Al-Fatihah. Terlebih dahulu sebelumnya tentang al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tafsirul isti'adzati. Tafsir al-isti'adzah. Al-isti'adzatu laysat ayatan minal Qur'ani wa innama hiya adabun amara Allah ta'ala bihi قبل البدء بتلاوة القرآن بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Isti'adzah bukanlah ayat dari Al-Quran. Wa innama hiya adabun. Al-isti'adzah hanyalah merupakan adab. Amarallahu ta'ala bihi, yang Allah perintahkan qablal bad'i bitilawatil qur'ani, sebelum memulai membaca Al-Quran. Allah perintahkan dengan firman-Nya, fa'idha qara'tal qur'ana, maka jika kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wal ma'na astajiru wa a'tasimu billahi min syarri syaitanil marjumi al-'atil mutamarridi ay yadurrani bihamzihi wa lamzihi wa wasawisihi fa inna syaitana la yarudduhu 'anil insani illa Allahu rabbul 'izzati wal jalali. Maknanya adalah astajiru wa a'tasimu billah, aku meminta perlindungan dan aku meminta ismah, penjagaan kepada Allah, min syarri syaitanil marjum, dari keburukan syaitan yang marjum. Yang marjum yang dilempari dengan batu, yang dirajam, yang dilempari dengan batu, yang terusir dan dilempari dengan batu. Al-'atil mutamarridi, yang angkuh, sombong. Al-mutamarrid, yang membangkang atau yang memberontak. Ayyadurwani bihamzihi wa lamzihi wa wasawisihi, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar syaitan itu tidak memberikan madarat kepadaku, tidak membahayakanku, bihamzihi, dengan godaannya, walamzihi, dengan bisikannya, dan dengan waswasnya. Fa inna syaitana la yarudduhu 'anil insan, karena syaitan tidak ada yang dapat menolaknya dari seseorang kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalali, Tuhan yang memiliki al-izzah, kemuliaan, wal jalal, dan keagungan. Tuhan yang memiliki izzah, kemuliaan, keperkasaan, al-jalal, keagungan, dan kebesaran. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsirul basmalati, tafsir basmalah. Ay abda'u bismillahil azimil jalili musta'inan bihi jalla jalaluhu fi jami'i umuri taliban minhul 'auna fa innahu rabbul ma'budu dzul fadli wal judi. Ay, maksudnya abda'u, aku memulai, bismillahil azimil jalil, dengan menyebut nama Allah yang maha agung, yang maha mulia, musta'inan bihi,
dalam keadaan meminta pertolongan kepadanya, Jalla Jalaluhu, yang maha agung kemuliaannya, fi jami'i umuri, aku meminta pertolongan kepadanya dalam seluruh urusan-urusanku, taliban minhul auna, dalam keadaan meminta darinya al-aun, pertolongan. Fa innahu rabbul ma'budu, karena dia adalah Tuhan yang disembah, dzul fadli, yang memiliki keutamaan atau karunia, wal judi, dan kedermawanan, ar-rahmanul ladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', dia ar-rahman yang maha pengasih, alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, yang rahmatnya mencakup atau meliputi kulla syai'in, segala sesuatu, ar-rahimul ladzi yarhamu ibadahul mu'minina yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ar-Rahim, yang maha penyayang atau pengasih, yang maha penyayang lagi maha pengasih, alladzi yarhamu ibadahul mu'minin, yang merahmati, yang mengasihi hamba-hambanya yang beriman, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak bermanfaat harta dan anak lelaki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kemudian berikutnya tafsir surat al-Fatihah, tafsir surat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allamana al-bari jalla wa ala kaifa yanbaghi an nahmadahu wa nuqaddisahu wa nuthni alayhi bima huwa ahlun lil madhi wath thana'i. Allah Al-Bari. Al-Bari maknanya sang pencipta, yang menciptakan sesuatu dari ketiadaan, telah mengajarkan kepada kita, Jalla wa'ala, maha agung dia dan maha tinggi, kaifa yanbaghi an nahmadahu wa nuqaddisahu, bagaimana sepantasnya kita memujinya dan mensucikannya, wa nuthni alaihi, dan menyanjungnya, bima huwa ahlun lil madhi wath thana'i, dengan apa yang dia layak atau pantas mendapatkan pujian dan sanjungan. Faqala, maka dia berfirman dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ay qulu ya ibadi idza aradtum syukri wath-thanaa'a alayya alhamdulillahi. Ay ath-thanaa'u kulluhu lillahi wahdahu duna ma ya'buduna min dunihi min awthanin aw asnamin fala yastahiqqu ath-thanaa'a wasyukra walhamda illa Allahu rabbul alamin. Maksudnya, qulu ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku, idza aradtum syukri, jika kalian ingin bersyukur kepadaku, wath-thanaa'a alayya, dan jika kalian ingin menyanjungku, katakan alhamdulillah. Ay ath-thanaa'u kulluhu lillahi wahdah, segala pujian dan sanjungan semuanya lillahi wahdah, milik Allah semata, duna ma ya'buduna min dunih, tanpa sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak mendapat pujian, sedangkan sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah itu tidak berhak sama sekali. Min authanin aw asnamin, berupa berhala-berhala dan patung.
Jadi apa yang mereka sembah dari selain Allah yang berupa berhala dan patung-patung itu sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan pujian mutlak. Fala yastahiqqu ats-tsanaa'a wasyukra wal hamda illallahu rabbul alamin. Maka tidak ada yang berhak mendapatkan sanjungan, rasa syukur dan pujian kecuali Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Alladzi afadha 'alal khalqi fununa ni'ma'ihi wa fadlihi, yang telah memberikan kepada makhluk, afadha yang melimpahkan, yang telah melimpahkan kepada makhluk fununa ni'ma'ihi wa fadlihi, berbagai macam kenikmatannya dan karunia-Nya. Fahuwal khaliqu li jami'i ma fil kauni, maka dia adalah pencipta seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Al-mutasarrifu bil khalqi wal ijadi, yang bertindak dengan melakukan penciptaan dan ijad, pengadaan. Rabbul malaikati wal insi wal jinni, Tuhan para malaikat, manusia dan jin. Wat tayri wal wahshi, hewan-hewan baik burung-burung maupun hewan liar yang buas. Wasairil makhluqati, dan seluruh makhluk-makhluk. Ar-Rahmanir Rahimi ismani min asma'ihil husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua nama di antara nama-nama Allah yang indah, termasuk di antara nama-nama Allah yang indah. Ar-Rahman ay al-muttasifu birrahmati, fahiya sifatu dzati, ay alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa 'amma fadluhu jami'al anami bima an'ama 'ala ibadihi min ni'matil khalqi wal rizqi wal hidayati ila tariqis sa'adati. Ar-Rahman ay maksudnya, maknanya adalah al-muttasifu birrahmah, zat yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Fahiya sifatu dzat, maka rahmat ini merupakan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, yang rahmatnya begitu luas, mencakup atau meliputi segala sesuatu. Wa amma fadluhu jami'al anami, yang karunianya meliputi atau mencakup seluruh manusia. Bima an'ama ala ibadihi min ni'matil khalqi wal rizqi wal hidayati ila tariqis sa'adati, dengan apa yang telah dia berikan kepada hamba-hambanya berupa nikmat penciptaan dan pemberian rizki, wal hidayah, dan petunjuk menuju jalan kebahagiaan. Ar-Rahim alladzi yarhamu ibadahul mu'minina yawmaddini wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahim adalah yang merahmati, mengasihi hamba-hambanya yang beriman pada hari kiamat. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman sangat pengasih. Farrahmanu yadullu ala annahu subhanahu muttasifun birrahmati bidhatihil muqaddasati, warrahimu sifatun muta'alliqatun bil ibadi. Maka
Ar-Rahman menunjukkan bahwasanya Dia, Allah yang Maha Suci, memiliki sifat rahmat pada zatnya yang suci. War-Rahim, adapun Ar-Rahim sifatun muta'alliqatun bil ibad, merupakan sifat yang terkait dengan hamba-hambanya. Ya, ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini rahmatnya terkait dengan sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait dengan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman rahmatnya terkait dengan sifat zat Allah Subhanahu wa taala, sementara Ar-Rahim sifat rahmatnya terkait dengan hamba-hambanya. Ar-Rahman sifat rahmatnya sifat dzatiyah, sementara Ar-Rahim sifat rahmatnya itu merupakan sifat fi'liyah yang terkait dengan objek yang dirahmati, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya, Maliki yaumiddin, ay subhanahu, ay huwa subhanahu al-maliku liyaumil hisabi wal jazai, al-mutasarrifu yaumaddini tasarrufal maliki fi mulkihi, limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Maksudnya Dia Allah Subhanahu yang Maha Suci, Al-Maliku yang menguasai, liyaumil hisabi terhadap hari hisab, perhitungan, wal jazai dan pembalasan. Al-Mutasarrifu yaumaddini yang bertindak pada hari pembalasan, tasarrufal maliki fi mulkihi, seperti halnya penguasa di kerajaannya. Allah Subhanahu wa taala bertindak pada hari pembalasan seperti halnya penguasa bertindak dalam kekuasaannya, kerajaannya. Limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuat Perkasa. Kemudian berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ay nakhussuka wahdaka ya Rabbana bil ibadati, la na'budu ahadan siwaka, wa nakhussuka wahdaka bi talabil auni, fala nasta'inu bi ahadin ghairika, laka wahdaka nadhillu wa nakhda'u wa nastakinu wa nakhsha'u wa bika wahdaka rabbana nasta'inu fa'inna ala umurid dunya wad dini. Ay, maksudnya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maksudnya, nakhussuka wahdaka ya Rabbana bil ibadati, kami khususkan engkau semata, wahai Tuhan kami, dengan ibadah. La na'budu ahadan siwaka, kami tidak menyembah seorang pun selainmu. Wa nakhussuka wahdaka bi talabil auni, dan kami khususkan engkau semata dengan permintaan pertolongan. Fala nasta'inu bi ahadin ghairika, maka kami tidak meminta pertolongan kepada seorang pun selain engkau. Laka wahdaka nadhillu wa nakhda'u wa nastakinu wa nakhsha'u wa bika wahdaka rabbana nasta'inu fa'inna ala umurid dunya wad dini. Laka wahdaka, kepadamu semata, nadhillu wa nakhda'u, kami menghina dan tunduk, menghinakan diri dan tunduk,
wa nastakinu wa nakhsha'u, dan merendah serta khusyuk. Wa bika wahdaka rabbana nasta'inu, kepadamu semata wahai Tuhan kami meminta pertolongan. Fa'inna, maka tolonglah kami, ala umurid dunya wad din, atas perkara-perkara dunia dan agama. Kemudian berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ay dullana wa arsyidna ya Rabbi ila tariqil khairi was sa'adati wa tariqil islami al-musil ila daris salami alladhi ba'atha bihi anbiya'aka wa rusulaka al-mukarramina waj'alna mimman salaka tariqal muqarrabina. Ay, maksudnya dullana wa arsyidna ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami dan bimbinglah kami wahai Tuhan, ila tariqil khairi was sa'adati, kepada jalan kebaikan dan kebahagiaan, wa tariqil Islam, serta jalan Islam, al-musili ila daris salami, yang menghantarkan kepada darus salam, negeri kedamaian, yaitu surga. Al-musili ila daris salami, yang menghantarkan kepada negeri kedamaian, yaitu surga. Jalan Islam yang dapat menghantarkan kepada negeri kedamaian, yaitu surga. Alladhi ba'atha bihi anbiya'aka wa rusulaka al-mukarramina, yang mana engkau telah mengutus para nabimu dan para rasulmu yang mulia dengan jalan Islam. Waja'alna mimman salaka tariqal muqarrabin, dan jadikanlah kami termasuk di antara orang yang menempuh jalan orang-orang yang didekatkan kepadamu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ay tariqa ibadikal muhtadina, maksudnya adalah jalan hamba-hambamu yang telah mendapat petunjuk. Alladzi an'amta 'alaihim, yang telah engkau beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan kalangan orang-orang siddiq yang jujur dan benar, wasyuhada'i wassalihin, dan para syuhada serta orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang telah dimurkai atas mereka dan bukan orang-orang yang tersesat. Ay ghairi tariqil yahudi alladhi ghadibta alaihim, bukan jalan orang-orang Yahudi, maksudnya adalah bukan jalan orang-orang Yahudi yang telah engkau murkai atas mereka. Ay ghairi tariqil yahudi alladhina ghadibta alaihim famasakhtahum ila qiradatin wa khanazira, wa ghairi tariqin nasara alladhina dhallu siratakal mustaqima fa'abadul masih ibn maryam min dunillahi. Ay, maksudnya bukan jalan orang-orang Yahudi yang telah engkau murka atas mereka, yang telah engkau murkai atas mereka. Famasakhtahum, lalu engkau rubah wujud mereka, ila qiradah, menjadi kera, wa khanazira, dan babi. Wa ghairi tariqin nasara, serta bukan jalan orang-orang Nasrani, alladzina dhallu siratakal mustaqim, yang telah tersesat dari jalanmu yang lurus. Fa'abadul masih ibn maryam, sehingga mereka menyembah
Al-Masih putra Maryam min dunillah, dari selain Allah. Wal ayatu walau kana al-muradu biha al-yahuda wan nasara kama sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-yahudu maghdubun 'alaihim wan nasara dhullalun, akhrajahu at-Tirmidzi. Lakinna hukmaha 'ammun yashmalu kulla dhallin wa kafirin wa musyrikin min ahlil kitabi wa minal musyrikina 'abadatil awthani li'anna al-'ibrata bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ayat ini walaupun atau meskipun yang dimaksud dengannya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana yang telah sahih dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, orang-orang Yahudi mereka dimurkai. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai atas mereka. Dan orang-orang Nasrani dhullalun, dan orang-orang Nasrani dhullalun, orang-orang yang tersesat. Akhrajahu at-Tirmidzi, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Lakinna hukmaha, akan tetapi hukumnya amun, umum, bersifat umum, yashmalu kulla dhallin, mencakup setiap orang yang sesat, wa kafirin, orang kafir, wa musyrikin, dan orang musyrik, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, wa minal musyrikina abadatil awthani, dan dari kalangan orang-orang musyrik penyembah berhala. Li'anna al-ibrata bi'umumil lafzi, karena ibrahnya dengan keumuman lafaz, la bi khususis sababi, tidak dengan kekhususan sebab. Amin ay istajib du'aana ya Rabb, walaysat minal Qur'ani bittifaqin, walihada lam tuktab fil mushafi, walakin yusannu khatmus suratil karimati biha. Amin maksudnya adalah istajib du'aana ya Rabb, ijabahilah doa kami, kabulkanlah doa kami wahai Tuhan. Walaysat minal Qur'ani bittifaqin, dan kalimat amin ini bukanlah termasuk daripada bagian Al-Qur'an bittifaqin, berdasarkan kesepakatan para ulama. Walihada lam tuktab fil mushaf, oleh karena inilah kalimat amin tidak tertulis di dalam mushaf. Walakin yusannu khatmus suratil karimati biha, akan tetapi disunnahkan menutup surat yang mulia ini dengan amin. Lima rawahul Bukhari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Faman wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahul Bukhari. Lima rawahul Bukhari, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jika imam mengucapkan ayat terakhir surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka ucapkanlah setelahnya amin. Faman wafaqa qawluhu qawlal malaikati, barang siapa yang ucapan aminnya bersesuaian atau bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosanya, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan redaksi idza ammanal imamu fa aminu, jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni barang siapa yang ucapan aminnya
bersesuaian atau bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosanya. Wa qala Ibnu Syihab, dan Ibnu Syihab berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan amin. Demikian. Jadi berdasarkan dua hadis ini, maka imam dan makmum dianjurkan untuk menutup surat Al-Fatihah dengan ucapan amin secara bersama-sama. Intaha tafsir surat Al-Fatihah, selesai tafsir surat Al-Fatihah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.